Keyboard mechanical gaming cuma 300.000, yang ini kayaknya bisa dilirik deh. Mari kita review. Kali ini kita kedatangan keyboard terbaru dari Ajas, yaitu adalah Ajas AK680 Pro. Dan kalau misalnya kita ngomongin Ajas ya, dia itu sempat mengguncang dunia per-keyboardan gara-gara mereka ngerilis ya lagi-lagi keyboard yang value for money ya, yang fiturnya tuh berlimpah tapi harganya kompetitif, dan ini adalah varian terbaru mereka. Dan kalau ngomongin keyboard ini, AK680 itu tuh sebenarnya adalah varian yang cukup lama ya sebenarnya. Cuman dia emang konektivitasnya pakai kabel, dan yang Pro ini itu tuh bedanya dia wireless. Cuma pertanyaan gue, apakah dengan versi Pro ini tuh keyboard yang worth it untuk dibeli? Akan kita bahas di video kali ini. Dan by the way, kita juga pernah bahas monitor yang satu ini, yang di sebelah gue. Kalau misalnya kalian pengen nyari monitor 27 inci yang worth it, bisa kalian cek videonya di atas ini. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe channel Upstation Media. Dan kalau udah, mari kita masuk ke bagian reviewnya. Oke, sekarang kita mulai dulu dari isi kemasan. Untuk boxnya dulu ya. Boxnya itu kelihatannya gue harus akuin ini agak lucu, cute gitu, karena ada kayak siluet gambar chibi anime gitu. Dan di dalam kotaknya kalian bisa menemukan satu unit keyboard dan juga ada buku petunjuk. Dan ini buku petunjuknya mudah dipahami ya, karena dia pakai bahasa Indonesia. Dan juga ada satu set untuk keycap puller, dan juga ada switch puller, dan juga ada 2 buah switch ekstra yang bisa kalian pakai. Masuk ke bagian desain, kita mulai dari build quality-nya dulu ya. Dia ini pakai plastik ABS yang ini sturdy sih. Ini tuh keras tapi bobotnya termasuk yang ringan. Jadi untuk portability-nya ini tuh enak banget untuk dibawa kemana-mana. Dan juga dia kualitas plastiknya gue suka ya, halus, dan dia tuh nggak ada bagian-bagiannya yang kasar. Dan di bagian bawah keyboard ini ada tulisan Ajas. Cuman kayaknya ya, feeling gue ini kalau misalnya untuk dalam jangka waktu lama dan kalian suka ini bawa kemana-mana, ini bisa pudar sih. Cuman kayaknya bakal lama banget ya. Ini cuman feeling gue doang ya, by the way. Keyboard ini juga udah pakai busa EVA yang bakal mengurangi tingkat kebisingan ketika kalian mengetik. Cuman ya berhubung ini keyboardnya keyboard budget ya, jadi ini nggak ada gasket mountnya, jadi nggak ada efek-efek membal gitu. Kalau misalnya kalian nggak masalah dengan hal itu, ya ini bisa dipertimbangkan. Kemudian ini adalah keyboard dengan desain 65%, jadi termasuk yang ringkes banget. Dia nggak ada tombol F-row-nya. Tombol F-row itu digabung ya, by the way, sama angka di atasnya. Jadi tetap dimunculin nih F1, F2, F3 sama si dia. Kemudian juga ada tetap tombol arrow, jadi nggak perlu kalian pusing untuk bikin shortcut untuk pakai tombol arrow. Jadi emang ini keyboard yang memang ringkas banget ya, yang kelihatannya ringkas dan simple. Untungnya dia jarak antar keycaps itu tuh masih reasonable ya. Jadi ketika kalian pakai keyboard ini tuh penyesuaiannya nggak perlu butuh waktu yang lama. Ini tuh mudah banget digunakan. Kemudian kalian bisa ngatur ketinggian dari keyboard ini di 2 level yang berbeda. Jadi kakinya itu bisa kalian atur di 2 level. Dan ini tuh dia nggak hadir di AK680 yang versi biasa. Tapi meskipun kalian nggak tingkatin kakinya, menurut gue ini tuh keyboardnya udah cukup pas ya, karena dia udah mereng gitu. Cuma kalau misalnya buat kalian yang cukup kurang tinggi ya bisa kalian pakai sih. Ngomongin soal switch, dia pakai switch 3 pin north facing. Masih 3 pin menurut gue it's okay, karena kalau misalnya kita lihat pabrikan switch di luar sana emang masih kebanyakan pakai produksi yang 3 pin. Jadi harusnya menurut gue sih ini bukan hal yang bermasalah ya. Kemudian untuk soal switchnya, dia ini pakai switch brown. Switchnya itu switch brown bawaan dari Ajas sendiri ya. Jadi dia emang kayaknya produksi in-house sendiri. Dan dia ada opsi brown sama red. Jadi kalau misalnya kalian suka yang lebih tactile bisa pakai yang brown. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka yang keyboard yang switch-nya linear, bisa pilih yang red. Dan kalau misalnya kalian kurang doyan nih, misalnya kalian lebih prefer switch lain, tenang aja karena ini itu udah hot swappable. Jadi ya it's okay sih. Ini itu enak banget dengan harga 300.000 tapi udah hot swap. Sekarang kita ngomongin soal konektivitas. Nah, ini tuh hal utama yang ngebedain antara keyboard yang versi Pro dengan versi yang biasa. Kalau versi yang biasa, dia tuh cuma bisa connect pakai kabel doang. Cuman kalau yang ini, dia cuma bisa connect pakai wireless aja. Jadi nggak bisa kabel. Dan menariknya, dia itu baterainya pakai baterai biasa, AAA, sebanyak 2 biji. Untuk awetnya berapa lama, gue kurang begitu tahu sih. Cuman harusnya ini awet banget. Karena apa? Karena dia mengorbankan fitur RGB, jadi nggak ada warna-warna yang muncul di
keyboard ini. Beda sama yang versi kabel yang dia pakai RGB. Jadi ini tuh plus minus sebenarnya preferensi sih. Kalau misalnya kalian membutuhkan keyboard yang enggak dibawa kemana-mana tapi pengen RGB, bisa pakai yang versi kabel. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang portable banget karena ini ringan, dan juga pengen nggak terlalu suka sama lampu-lampu yang terlalu terang, ya ini bisa jadi opsi buat kalian. Dan salah satu keuntungannya lagi karena dia pakai baterai AAA kayak gini, dia nggak pakai baterai lithium ion yang bisa dicas, sehingga bobotnya itu jadi ringan banget karena ini cuma 400 gram aja. Setengah kilo pun nggak nyampe, jadi ini bener-bener ringan dan kalau mau buat dibawa kemana-mana, ini tuh sangat enak menurut gue. Dan ketika dalam masa pengetesan kita udah coba untuk main game dan ini sangat responsif ya, jadi ketika kita pakai main game apa aja, FPS terutama, itu tuh udah enak banget. Dan untuk kerja seharian ini juga sangat enak, nyaman banget digunakan, cuman ya emang dia nggak ada efek membalnya gitu karena lagi-lagi dia nggak punya gasket mount. Cuman ya menurut gue wajar untuk harga 300.000 dengan segala hal lain yang ditawarkan, ya gue masih bisa mewajarkan hal itulah. Dan untuk softwarenya, dia tuh sebenarnya punya software bawaan, cuman dari yang kita cari dia tuh cuman punya software bawaan pakai bahasa China aja, bahasa Mandarin, yang agak sulit dimengerti sih sayangnya. Jadi menurut gue kalau misalnya kita pakai keyboard ini tanpa software bawaan itu masih nggak masalah. Dan dia by the way belum support VIA ya, jadi emang kurang bisa diutak-atik. Cuman untungnya untuk make semua shortcut yang ada di keyboard ini itu tuh nggak sulit ya. Itu tuh cukup jelas karena ada kayak tombol print screen segala macam, itu tuh mudah diakses dengan tekan tombol FN yang ada di sebelah kanan sini aja. Untuk keycapsnya sendiri dia pakai bahan ABS yang punya desain cukup unyu. Karena lihat aja nih, ini ada kesan-kesan gaming yang kayak pixel gitu loh. Dan ada tulisan kayak let's play dengan hati yang unyu-unyu banget di bagian spacebar-nya. Dan ngomongin soal warna, dia datang dengan 2 pilihan warna, yaitu yang warna ungu yang kayak gue pegang sekarang, dan juga warna merah. Kalau gue disuruh pilih, gue mungkin agak bingung ya, karena dua-duanya sama-sama cakep. Yang merah tuh warnanya lebih ngepop, cuman kalau yang ini warnanya lebih soft. Mungkin gue bakal pilih yang ini sih, karena ini warnanya lebih soft aja, lebih enak dilihat mata. Nah, buat kalian yang penasaran dengan gimana feel dan suara ngetiknya menggunakan keyboard ini, bisa cek di footage berikut ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Menurut gue ini adalah keyboard value for money yang lagi-lagi menarik dari Ajas. Karena apa? Karena dengan harga 350 ribuan aja, kalian bisa dapetin keyboard sebagus ini yang dari segi build quality ini tuh bagus loh. Ini tuh keras dan sama sekali nggak ada bunyi kertak-kertak. Dan dia tuh ringan banget. Jadi buat kalian yang doyan kemana-mana, yang suka kemana-mana bawa keyboard, ini tuh bisa banget kalian beli. Desainnya gue suka, lucu, dan juga gue suka warnanya. Dan meskipun harganya cuma 300 ribuan, tapi dia udah hot swappable. Jadi kalian bisa tuker dengan switch kesukaan kalian di luar sana. Cuman emang sih sedikit deal breakernya menurut gue adalah dari segi RGB. Dia nggak ada lampu-lampuannya sama sekali. Dan ya ini lagi-lagi balik lagi ke preferensi ya. Kalau gue sih nggak masalah dengan nggak ada lampu-lampuannya. Dan dari segi baterai, dia masih pakai baterai biasa yang 2 biji gini, yang AAA. Yang which is menurut gue sih nggak masalah ya, karena dia membuat si keyboard ini tuh rasanya lebih ringan. Cuma buat kalian yang lagi nyari keyboard budget dan rasa ini tuh keyboard pasti agak mahal, tenang aja karena kalian bisa beli yang versi biasa yang pakai kabel, karena bedanya cuma 100 ribuan aja. Beda harganya itu di 100 ribuan. Jadi ya bisa kalian pilih mau yang wired atau mau yang versi pro dengan wireless yang gue pegang saat ini. Jadi pertanyaannya, apakah ini keyboard yang cocok untuk kalian? Oke, segitu aja untuk video gue kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Upstation Media. Dan kalau misalnya kalian pengen baca review tertulisnya, bisa cek di www.upstation.media. Dan gue Yosi, sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.